tampilan teater virtual dari kelas 6B Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta dengan judul Hikayat Kakek Tentang Lapar, karya Masdar Jainal. Selamat menyaksikan. Kayak lapar. Kalian lapar, cu? Iya, kek. Jika ada sebuah cerita yang bisa membuat kalian kenyang, apakah kalian mau mendengarkan cerita itu? Apakah ada cerita yang seperti itu, kek? Mari kita buktikan. Ada sebuah kota di mana penduduknya selalu merasa lapar. Jangan kalian kira mereka tidak pernah makan. Mereka makan. Mereka selalu makan. Makan apa saja. Seolah-olah perut mereka bisa menampung semua makanan yang ada di muka bumi ini. Tapi begitulah, semua merasa lapar. Mereka tak pernah kenyang. Lalu, apakah penduduk kota itu adalah raksasa, kek? Kau simpan saja dulu pertanyaanmu itu untuk nanti, nak. Baiklah. Kota itu dulunya sangat permai. Dipimpin oleh seorang paduka yang tidak rakus lagi bijaksana. Sudah lama sekali kota itu melestarikan budaya dan tradisi yang dicipta leluhurnya. Salah satunya adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya, sang paduka pun mewajibkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Kakek, puasa itu apa, kek? Puasa itu kegiatan kita untuk menahan lapar. Kita tidak makan, tidak minum. Juga kita harus menahan hawa nafsu, nak. Oh, begitu, kek. Kakek lanjut nih ya cerita. Lanjut, kek. Bertahun-tahun mereka hidup berdampingan dengan damai. Mereka menjaga alam dan sesamanya. Mereka juga menjaga petuah dan nasihat-nasihat. Hingga sang paduka menua, kemudian meninggal. Dan kedudukannya digantikan oleh putranya. Putra sang paduka selalu dipanggil Paduka Muda.
dan ia memiliki tabiat seperti musang. Kalian paham tabiat musang? Tidak, kek. Apa emang? Kami Tabiat tidak paham. tabiat musang itu ya rakus, nak. Rakus. Iya, apa saja dimakan. Begitulah dalam memimpin rakyatnya, sang paduka muda selalu berbuat sesuka hatinya. Ia akan melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya. Dan ia adalah seorang yang pertama membenci kebiasaan berpuasa, nak. Wah, Kakek, berarti pas paduka muda nggak pernah puasa dong. Paduka muda tidak berpuasa, nak. Beda dengan ayahnya yang dulu sering berpuasa. Lanjut, kek, lanjut. Maka di bawah kepemerintahannya, tradisi puasa yang dilakukan beberapa waktu sekali itu dihapuskan. wah, Udah nggak ada puasa dong, kek. Pada zaman paduka muda, tidak ada yang berpuasa. begitupun rakyatnya, kek. Semua, nak, semua tidak berpuasa. Kakek, berarti enak dong makan terus. Tidak enak, nah. Ada kelanjutannya nih dari cerita kakek. Ya udah, kek, lanjut. Tradisi leluhur itu pun dimusnahkan. Maka saat itu juga para penduduk tak pernah lagi berpuasa. Karena mereka telah menyalahi tradisi, mereka pun mendapat sebuah cobaan dari langit berupa rasa lapar yang begitu dahsyat. Loh, kek, kan mereka nggak puasa. Kok lapar? Iya, Ih, mereka mendapat kutukan. Ih, kutukan. Lanjut, kek, lanjut. sekarang Rasa lapar yang seperti kutukan. Rasa lapar yang terus melilit perut warga kota. Maka lambat laun para penduduk kota itu menjelma menjadi binatang seperti tikus besar. Seperti musang, kek. Ya, musang juga termasuk. Pokoknya Ih, binatang-binatang yang hanya tahu makan dan makan. lalu, kek, Maka tak bisa dicegah. Warga kota pun mulai memakan apa saja, cu. Mulai dari pepohonan, batu-batu, tanah, rongsokan besi, dan bahkan bangkai. kek. Kok mereka makan batu, kek? Emang I- perutnya bisa, kek? Iya, cu. Mereka makan apa saja, yang penting mereka kenyang. Meskipun
makan batu sekalipun. Batu kan keras, kek. Itulah tabiat musang, Cuk. Rakus, merusak. Lanjut, kek. Iya, jadi satu persatu apa-apa yang dimiliki di kota itu habis dimakan oleh penduduknya sendiri. Sesaat saja mereka menahan lapar, perut mereka akan segera berbunyi keras-keras. Seperti sebuah ledakan. Aduh, kek. Seperti ledakan di dalam perut. Kek. Serius. Pokoknya ledakan yang begitu dahsyat. Dan mereka akan segera merasa kesakitan. Wah, sangat sakit sepertinya, kek. Iya, Cuk. Dan tahukah kalian apa yang terjadi kalau sudah begitu? Tidak, kek. Gimana, kek? Ya, setiap orang akan berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang bisa mengisi perut mereka. Mereka akan saling menyikut, saling mendengkul, saling menyodok, dan bahkan saling membunuh, Cuk. Ih, seram, kek. Kan membunuh dosa. Iya, jika kita sudah kalap, apa saja akan dilakukannya. Tidak akan mengenal dosa. Lalu, kek, gimana kelanjutannya? Yang lebih parah lagi, Cuk. Mereka lupa pada keluarga dan sanak saudara. Astaga. Karena mereka telah menjelma menjadi binatang pengerat. Mereka selalu berada di jalan-jalan dengan mulut besar yang terus bergerak mengunyah sesuatu. Perut mereka membesar dan menggelembir karena terlalu banyak makan, Cuk. Makan batu, kek. Iya, makan apa saja yang ada di kota itu. Termasuk keluarganya sendiri, kek. Iya, Cuk, apa saja. Kejam, kek. Kek. Mereka beristirahat ketika sedang tidur saja. Jadi, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, penduduk kota itu akan berjibaku untuk mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk mengisi perut mereka. Kek, Iya, Cuk. mereka nggak kerja. Mereka Mereka cuma makan. Mereka kerjanya hanya makan dan makan, Cuk. Karena menurut mereka hanya itu yang bisa mereka kerjakan untuk bertahan hidup. Mereka akan menyebar seperti binatang pengerat dan mulai menggerogoti apa saja yang ada di kota itu.
Seperti apa, kek? Contohnya? Pohon-pohonnya telah habis digerogoti. Rumah-rumah pun telah ludes digerogoti. Bahkan tanah-tanah pun berkubang-kubang karena dikeruk oleh perut-perut yang lapar, Cuk. Mereka makan semua, kek. Mereka makan semua. Lalu, kek? Beberapa penduduk yang lemah tak pernah mendapat jatah makanan. Dan mereka memilih untuk tidur sedikit lama. Hingga mereka tanpa sadar mati dalam keadaan tertidur dan lapar, Cuk. Kasian, kek. Iya, kasihan. Lebih parah lagi, jasad mereka pun segera raib, dicabik, dan dimakan oleh saudara mereka sendiri yang selalu lapar itu. Serem. Itu memang menyeramkan. Sangat menyeramkan. Rasa lapar memang lebih menyeramkan dari hal paling menyeramkan sekalipun. Sang paduka muda tak pernah bisa mengendalikan rakyatnya. Karena ia sendiri telah menjadi binatang pengerat yang paling kuat, yang mulutnya paling besar, dan giginya paling runcing. Perutnya pun paling besar. Macam monster. Nah, Monster, kek. iya, seperti monster, nak. Lalu, kek. Benar-benar kota yang menyedihkan, bukan? Menyeramkan. Lalu, kek. Kalian Kotanya gimana? Penduduknya gimana? Apakah mereka masih terusan memakan, kek? begitulah, nak. Dan akhirnya kota itu pun binasa oleh penduduknya sendiri. Lalu, apakah akhirnya tidak bahagia, kek? Iya. Bagaimana akhirnya? Tidak akan pernah ada akhir yang bahagia, Cuk, bagi sesuatu yang salah. Apakah kalian sekarang merasa lapar? Sedikit, kek. Sangat sedikit. Kau tahu mengapa manusia selalu merasa lapar? Gak tahu, kek. Karena dalam perut manusia ada makhluk manja bernama lambung. Lambung itu melar seperti karet. Kalian tahu karet? Tidak tahu, kek. Karet itu jika kalian tarik itu akan semakin panjang. Jadi seperti itulah Kayak perutnya. balon, kek. Iya, nak. Sebanyak apapun kalian mengisinya, maka ia akan selalu mempunyai sisa tempat untuk kau isi lagi dan lagi.
hingga lambung itu sendiri meledak dan rusak. Ih, takut kek. Serem, kek. Terus gimana, kek? Lambung itu, nak, seperti binatang piaraan yang manja. Kita tak punya cara yang lebih baik untuk mengendalikannya selain berpuasa, nak. Ya seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi, apa kalian masih sangat lapar? Enggak, kek. Tidak kek. Cerita kakek membuat kami kenyang. Itulah, nak. Itu cerita banyak sekali hikmahnya. Kalian jangan sekali-kali meniru Paduka Muda yang rakus, yang tidak peduli terhadap rakyat. Kalian, Berarti, kek, iya, nak, berarti bagus dong, kek, kalau puasa. Iya kek. puasa itu bagus, nak. Bagus sekali, karena kita tak akan rakus. Kita pun akan hidup lebih baik, nak, kalau kita berpuasa. Baiklah kek. Besok Terima kasih aku ceritanya kek. Sama-sama, nak. Ingat pesan kakek. Kalian harus hidup lebih baik. Ambil sisi baiknya dari cerita kakek tadi. Buanglah Siap, Baik, yang buruk-buruknya. baik kek. Kalian Terima kasih kek. harus menjadi cucu kakek yang paling hebat. iya dong. Ya sudah, kakek mau istirahat dulu ya. Kakek lelah. Baik kek. Terima kasih ceritanya. Dadah. Selamat istirahat. Dadah.